Halo semua, kami dari kelompok 4 kelas D ingin menjelaskan mengenai subjek dan asas hukum ketenagakerjaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Putri Zahra. Halo, nama aku Intan Esi Cahyani. Halo, saya Krisna Baskara. Nama saya Nadia Tria Amanda. Sebelum membahas mengenai subjek dan asas hukum ketenagakerjaan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu hukum ketenagakerjaan. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan atau majikan, dan yang mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja dan majikan. Subjek dalam hukum ketenagakerjaan yang pertama adalah pekerja atau buruh. Dalam pasal 1 ayat 1A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan disebutkan bahwa semua orang yang bekerja di sektor swasta baik pada perorangan maupun pada badan hukum disebut sebagai buruh. Nah, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah buruh disandingkan dengan istilah pekerja. Pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua adalah pemberi kerja. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengaturan istilah pemberi kerja ini muncul untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengusaha khususnya bagi sektor informal. Yang ketiga adalah pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan disebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Pekerja atau buruh dan majikan adalah mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang sama. Oleh karena itu, istilah majikan lebih tepat jika disebut dengan pengusaha. Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan, pengusaha adalah A. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. B. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Keempat, ada serikat pekerja atau buruh. Dasar pembentukannya diatur dalam pasal 104 ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Secara global, hak ini diatur dalam Konvensi International Labour Organization Nomor 87 Tahun 1948 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dan berusaha bersama. Disebut juga dengan Convention Concerning Freedom of Association and Protection of the Rights to Organize. Hak menjadi anggota serikat pekerja atau buruh dijabarkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Agustus 2000. Kelima, ada tenaga kerja. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang tergolong tenaga kerja di Indonesia adalah seseorang yang berusia 15 sampai 64 tahun. Tenaga kerja sendiri diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada angkatan kerja. Menurut UU Nomor 20 Tahun 1999, angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja baik yang bekerja maupun yang mencari kerja. Yang kedua, ada bukan angkatan kerja, di mana bukan angkatan kerja ini terdiri dari sekolah, pengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan. Terakhir, ada asosiasi pengusaha. Dalam UU Ketenagakerjaan tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi mengenai pengertian asosiasi pengusaha. Demikian pula dalam berbagai literatur hukum perburuhan. Namun demikian, berdasarkan pengertian perusahaan dan pengusaha pada UU Nomor 13 Tahun 2003, maka dapat diambil kesimpulan bahwa asosiasi pengusaha adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan milik sendiri, ataupun mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar negeri. Asas hukum ketenagakerjaan yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan inti dari adanya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.
Menurut pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas kebebasan berkontrak adalah semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, asas ini menyatakan bahwa perjanjian kerja bebas untuk dilakukan asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Yang kedua adalah asas itikat baik. Asas itikat baik terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum atau asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Dalam asas ini, hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Selanjutnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat ditafsirkan dari pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal ini, ditemukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian. Lalu yang terakhir adalah asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini maksudnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Beberapa asas dalam melaksanakan hubungan industrial. Yang pertama, asas manfaat. Artinya segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya bagi kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, usaha bersama dan kekeluargaan. Artinya, usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, asas demokrasi. Artinya dalam menyelesaikan masalah-masalah nasional ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, asas adil dan merata. Artinya bahwa hasil yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dharma baktinya. Yang kelima, asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang terakhir, ada asas kesadaran hukum. Setiap warga negara harus taat dan sadar pada hukum dan mewajibkan negara menegakkan hukum. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.